Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Tadi ibadah satu saya berkata begini, saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau dikurung di dalam Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya, tidak hanya sebagian tetapi seluruh hidupnya termasuk hatinya. Amsal berkata, dari hati akan terpancar seluruh kehidupan. Maka lagu ini benar. Ku berikan hatiku. Artinya begini, Tuhan, ini hatiku, ini jiwaku, kurung aku di dalam kehendak-Mu. Supaya aku melahirkan tindakan, melahirkan perbuatan, melahirkan pikiran, melahirkan ucapan, melahirkan gerak-gerik hidup, timbul perasaan, semua di dalam koridor kehendak Allah. Gereja ini 1 tahun ini punya tema besar, yaitu seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus. Kenapa pastor mencanangkan hal itu? Karena saya muak dengan kekristenan, saudaraku. Saya teramat muak dengan kekristenan. Saya dari kecil Kristen, saudaraku. Saya dari lahir, orang tua saya Kristen, keluarga saya Kristen. Dan papa mama saya sangat aktif di gereja. Keluarga saya Kristen. Saya pernah ngomong sama papa mama saya waktu itu, ketika mereka masih hidup dulu. Saya muak dengan kekristenan. Karena di dalam kekristenan tidak kunjung seperti Yesus. Maka tadi saya katakan di dalam ibadah pertama, bagaimana seorang Kristiani, orang percaya seharusnya menjaga kesucian pikirannya. Kau tidak akan pernah bisa seperti Kristus kalau engkau hari ini, saudaraku, tidak memperjuangkan dirimu untuk menyerahkan hidup dan Tuhan, peralat hidupku. Peralat diriku untuk aku bisa menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena Tuhan itu di dalam kekudusannya, Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau engkau tidak kudus dalam hal apapun, dalam sekecil apapun, termasuk pikiran, termasuk ucapan, termasuk hati dan perasaanmu, apa yang timbul di hatimu, yang keluar perasaanmu, yang akhirnya mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi ucapan dan gerak-gerikmu, maka engkau tidak layak di hadapanku. Pendeta pun tidak kebal. Pendeta pun harus berjuang. Rohaniawan pun harus berjuang. Berdarah-darah memperjuangkan tingkah laku hidup. Semuanya, pikiran, perasaan, kehendaknya. Untuk menjadi bau harum di hadapan Allah. Allah kita Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Dia bisa membaui hidup kita.
Dia bisa membaui, dia bisa mencium hidupmu dan hidupku dari 24 jam 7 hari. Adakah hidupmu dan hidupku berbau wangi atau berbau busuk di hadapan Allah? Orang Kristen tidak peduli hal itu. Yang penting aku ke gereja. Yang penting aku ambil bagian pelayanan. Yang penting aku melayani Tuhan, aku beri perpuluhan, aku beri persembahan. Dan kau berkata, aku sudah berkenan di hadapan Allah. Kata berkenan itu bayarannya mahal. Ikut Tuhan bukan sesuatu yang murahan. Makanya tadi di awal saya ngomong, saya belenger muak lihat orang Kristen. Kenapa? Karena hari ini orang Kristen memperalat Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Bukan menyerahkan diri untuk diperalat Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Dan di gereja ini, saudaraku, saya mau ajak kita semua berani menyerahkan diri, diperalat untuk kepentingan Tuhanmu. Kau tidak memperalat Tuhan untuk kepentingan dirimu. Mungkin hari ini kau bisa berkata, nggak mungkin pastor. Mungkin. Bisa. Dimulai dari apa? Kunci pertama, tadi saya katakan di ibadah pertama juga. Kunci pertama adalah kesucian hidup. Kesucian hidup meliputi kesucian pikiran. Kesucian hidup juga meliputi banyak hal. Dan ibadah kedua ini saya mau membahas kesucian lidah. Katakan bersama 1, 2, 3. Kesucian, senggol kiri kanannya. Kesucian lidah, yuk. Maka kekristenan itu harus benar-benar kunci pertamanya, suci hidupnya. Tadi ibadah 1 kesucian pikiran. Jangan berpikir jahat sama orang. Orang boleh berlaku jahat atasmu. Orang boleh mereka-rekakan yang buruk atasmu. Tetapi saya mau ingatkan saudaraku, realistis, kita manusia, kita masih hidup dalam daging. Ketika ada orang menyakitimu, blok, sakit tak? Yang tidak sakit angkat tangan, saya tak belajar dari Anda. Berarti alien Anda. Sakit nggak? Jeblok. Tapi dengar saudaraku, orang yang hidupnya di dalam tuntunan Roh Kudus dengan orang yang hidup di dalam tidak di dalam tuntunan Roh Kudus beda. Ketika orang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, ketika ada sesuatu yang blok, dia langsung menangkap itu sebagai ini tangan Tuhan untuk membawa saya naik level. Katakan amin. Kalau kita ngomong, aku mau sabar Tuhan, aku mau lebih sabar dalam hidupku, aku mau lebih belajar untuk lebih sabar. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membuat dirimu, menggocol dirimu semakin kau tidak sabar. Berarti ketika badai itu datang kepada dirimu, kau bisa berkata, ini tangan Tuhan, ini sarana Tuhan, ini alat Tuhan untuk aku bisa semakin berkenan, berbau harum di hadapan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau dunia berkata, kalau orang menampar pipi kananmu, pukul dia balik, betul? Kalau perlu injak-injak. Tapi ketika engkau di titik ini, kau teduh. Kau tidak reaksi. Tenang, bawa hadirat Allah. Tuhan, aku sakit sama orang ini. Dia melukai hatiku. Jujur aja ngomong. Aku sakit Tuhan. Tapi aku berjuang untuk aku tidak meleset di hadapanmu. Aku menangis di hadapanmu, tetapi kau tahu isi hatiku. Allah berperang ganti kita itu real. Kalau engkau memang layak untuk dibela Tuhan. Amin. Itu perjuangan kita. Ketika engkau berkata, aku tetap memberkati orang itu, aku mengampuni orang itu. Aku jaga pikiranku untuk aku tidak mereka-rekakan yang buruk atas dia. Maka Tuhan akan berperang ganti dirimu dan diriku. Tetapi beda kalau orang tidak di dalam Tuhan. Ini akan membabi buta, menghajar orang itu balik. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seorang Kristen yang berkata, aku pengikut Kristus tetapi engkau tidak berjuang untuk seperti Yesus. Yesus tidak membalas. Ketika dia dibawa ke pengadilan di depan Herodes, di depan Pilatus, dia tidak berbantah sedikit pun. Amin. Dia diam. Dia mengkoreksi dirinya.
Dia berjuang untuk tetap tepat di pemandangan Bapaknya. Bahkan di kayu salib pun dia berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Hari ini kalau kita mengerti ini, bagaimana dengan kekristenan kita? Itu baru pikiran loh, saudaraku. Kita akan masuk ke dalam kesucian lidah. Coba tampilkan Yakobus 3 ayat 1-12. Saya akan bacakan, saudaraku. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dapat digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, tapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh apa? Api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dijinakkan dan telah dijinakkan di sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, tidak bisa kita bantah bahwa kesucian hidup kita tidak bisa dipisahkan dari hal kita mempergunakan lidah kita. Di dalam firman Tuhan kita menemukan betapa pentingnya seseorang menguasai lidahnya. Lidah itu kecil tetapi tidak bertulang. Bahkan di dalam perikop Yakobus ini kita menemukan penjelasan Yakobus yang begitu detail tentang lidah, saudaraku. Yakobus 1:26 berkata, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Yuk ini baca bareng yuk. Ini penting buat kita. Yuk 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka ayat ini jelas, saudaraku. Seseorang yang tidak menjaga lidahnya, dia tidak beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak hidup di dalam kesucian Allah. Yakobus 3 ayat 1 berkata begini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.
Artinya apa saudaraku? Hari ini kalian duduk di tempat ini. Anda belajar kebenaran yang murni. Anda belajar kebenaran yang sejati. Kau tahu bagaimana aku harus memanjakan hati Bapakku. Ini sebetulnya gak usah saya khotbahin, Anda sudah tahu. Betul gak? Tentang kesucian lidah itu Anda sudah tahu. Tetapi kalau hari ini engkau mengerti apa yang harusnya kau lakukan untuk memanjakan perasaan Bapamu, tapi kau tidak melakukannya, itu menyakitkan hatinya, saudaraku. Dilanjutkan Yakobus 3 ayat 2 berkata begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Makanya saudaraku, jangan banyak ngomong. Yang gak perlu itu diem. Saya selalu mengajarkan jangan banyak bicara yang gak perlu dibicarakan. Apalagi kalau hobi kalian duduk bicarain orang lain. Cukup saudaraku. Nggak baik itu. Amin. Kalau kau membicarakan kejelekan orang, tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Ini harus benar-benar kita pegang dalam diri kita. Jangan. Jadi seseorang yang tidak menjaga lidahnya adalah orang yang tidak dapat mencapai kesucian Allah. Padahal kesucian Allah itu tidak hanya pikiran, tetapi mulutmu pun. Karena mulutmu pun ditebus oleh Tuhan. Kau bertanggung jawab dengan bagaimana kau mempergunakan lidahmu. Keluarga hari ini rusak karena lidah yang tidak bertanggung jawab. Anak-anakmu rusak, dia mentalnya hancur karena lidah. Istrimu mengalami luka yang dalam dari suami yang tidak mengekang lidahnya dengan benar. Suami-suami rusak, tidak punya harapan, tidak punya kekuatan karena istrinya yang tidak pernah memberkati pekerjaan suaminya. Anak-anak merasa tidak di welcome orang tuanya karena anak-anak tidak mengalami berkat manifest dari orang tuanya. Pikirkan itu. Saya sedih dengan keluarga Kristen, makanya saya sering concern dengan keluarga Kristen, saudaraku. Kita ini jadi sebuah apa ya? Tahu nggak saudaraku, kita ini kayak lukisan. Kalau begini lukisan ini ya saudaraku. Lukisan ini harus sampai jadi ketika kita meninggal dunia. Ini akan jadi satu lukisan indah yang nanti akan dipajang di pelataran kerajaan Allah. Dan lukisan itu tidak hanya tentang dirimu tetapi tentang keluargamu. Kau harus rajut itu semua. Makanya saya heran dengan orang tua yang tidak memikirkan bagaimana keluarganya. Anakmu tidak tentang uang. Sukses anakmu tidak tentang uang. Sukses anakmu bukan kerja di PT yang besar, yang kuat, dia jadi direktur, jadi CEO. Bukan itu. Tapi kalau keluargamu, anak-anakmu, suami istri punya suasana kerajaan Allah, itu baru sukses. Amin. Amin. Kau punya semuanya, tapi kalau kau tidak di dalam koridor ilahi, hilang. Saya ngomong ini berkali-kali karena saya rindu keluarga-keluarga Kristen, papa dan mama jadi contoh dulu untuk anak-anakmu. Ketika keluargamu bisa kau bangun di dalam kekudusan Allah, ini bisa menularkan kepada keluarga-keluarga yang lain. Dimulai dari apa? Pikiran, lidah, hal-hal kecil, hati, kehendak. Tidak usah beli yang memang Tuhan tidak inginkan. Belajar hidup sederhana, saudaraku. Amin. Sederhana. Kau rest di dalam Tuhan, teduh dalam Tuhan. Tetanggamu beli apa? Teduh, kamu tidak perlu. Kalau Tuhan biasakan, kalau Tuhan tidak menikmati apa yang kita nikmati, kenapa harus kau beli? Kalau kau mau menikmati dirimu sendiri dengan nafsumu, berarti kau tidak memperdulikan Tuhan. Engkau melawan Tuhan.
apa yang ada di tanganmu hari ini, bersyukur. Maka kesucian hati, kesucian pikiran, dan kesucian lidah itu akan tertransfer, saudaraku. Kalau kau tidak teduh terus di hadapan Allah, kau akan iri. Mulutmu mulai, halah hutang. Lihat tetanggamu sukses, halah hutang, kredit. Halo Bapak Ibu, di sini gak pernah ada begitu ya? Saya pernah Bapak Ibu, saya mengakui, halah kredit. Lihat tetanggamu lebih maju, kau iri, kau jengkel, kau marah. Kau mulai kata-kata ini keluar dalam dirimu. Jadi kalau engkau tidak bisa mengekang lidahmu, terima atau tidak terima, hal ini merupakan kebenaran Alkitab bahwa engkau tidak di dalam kesucian Allah. Ingat loh, firman Tuhan kalau sudah menuliskan di dalam kebenarannya ini, itu berarti kalimat-kalimat perintah yang memang harus kita selesaikan dalam diri kita. Kalau kita sampai menutup mata dan kita tidak sampai di titik selesai beres dengan battle-battle di dalam kitab suci itu, kita tidak akan pernah berkenan dan diizinkan menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Menakutkan, saudaraku. Lidah itu memang kecil, tapi punya pengaruh dan dampak yang besar. Saya mengajak kepada anak-anak muda, siapapun hari ini, hati-hati dengan lidahmu. Contoh, kamu pergi ke restoran satu. Saudaraku, ingat, orang merintis sebuah pekerjaan itu tidak mudah. Betul? Dia memikirkan setengah mati dengan berbagai modal yang dia ada. Kemudian kamu datang dan kamu ngomong sama tetanggamu, kalau nggak ke gereja ini, pastor jangan ke restoran itu, nggak enak. Nggak enak, jorok, mahal. Kita mau datang nggak ke situ? Apalagi yang ngomong saya, pendetanya. Bapak Ibu jangan ke restoran A, becak, nggak enak, mahal. Ih, amit-amit. Nyentuh nggak? Dari Anda beranak pinak nanti ngomongnya pastorku orang enak. Nanti tambah lagi, ngomongnya pastorku orang enak. Habis itu orang. Maka saya mau berkata begini, biasakan mulutmu, lidahmu berkata sesuatu yang memberkati. Kalau sesuatu yang mengutuki atau sesuatu yang tidak perlu, diam. Cukup. Nggak enak, sudah cukup simpen di mulutmu. Cukup. Menurut saya asin, menurut Stephen Lim sama menurut Anda mesti beda kadar asin. Kata enak menurut saya dan Anda beda juga. Maka kenapa harus menjatuhkan orang lain? Maka lidah digambarkan oleh Yakobus seperti kekang kuda dan seperti kemudi kapal yang sangat besar. Oleh sebab itu saudaraku, menjadi sesuatu yang mutlak orang percaya harus menaklukkan lidahnya. Katakan amin. 1, 2, 3 menaklukkan lidah. 1, 2, 3 menaklukkan lidah. Orang percaya harus menaklukkan lidah. Tadi ibadah 1 menaklukkan pikiran. Kedua menaklukkan lidah. Karena dampak yang diakibatkan lidah itu sangat besar. Kalau kau tidak mengekang lidahmu dengan benar, habis saudaraku. Pertanyaannya, sedemikian besarkah kesalahan ini sehingga ibadah kita menjadi sia-sia? Yakobus menyoroti kebenaran yang sangat luar biasa. Manusia di dalam prestasinya menaklukkan banyak hal. Binatang, jarak, laut, semuanya. Tapi manusia tidak pernah bisa menaklukkan lidah. Mengerikan. Tetapi walaupun sukar saudaraku untuk menaklukkan lidah, tapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan beri petunjuk bahwa kita dimampukan melakukan firman-Nya untuk mencapai kesucian. Supaya kita bisa bijaksana di dalam kita mempergunakan lidah kita. Ada 3 nasihat saudaraku. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan, termasuk lidah. Amin saudaraku. Ketika Tuhan menebus segenap hidup kita, berarti lidah kita pun sudah ditebus oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah apa? Allah dengan tubuhmu. Pertanyaannya, seberapa engkau memuliakan Allah melalui tubuhmu? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang kita ucapkan hari-hari? Itu seberapa engkau menghargai penebusan Allah dalam hidup kita. Ngeri ya saudaraku, kalau kita lihat begini, kita semakin takut. Kita mau ngomong apapun, mikir, aku berkenan gak ya sama Tuhan? Tapi ada juga orang yang dablek, sudah diomongin begini masih dablek. Ngomongin orang terus, jelekin orang terus. Pernah ketemu enggak orang begitu? Aku tok sih ketemu ya wis lah. Pernah ketemu enggak? Orang-orang model begitu itu susah. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil kalau engkau dan saya memang benar-benar mau berjuang mengekang lidah kita, saudaraku. Aku hidup untuk kemuliaan Allah. Artinya segala sesuatu yang aku ucapkan harus menjadi keuntungan bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Maka ketika kita menggunakan lidah kita, saudaraku, gunakanlah untuk kehendak Allah. Susah memang, tapi berjuanglah. Saya juga berjuang kok, saudaraku. Kadang spontan, ada apapun spontan, jebret kita langsung ngomong. Itu mulai jangan merespon langsung. Belajar untuk teduh. Lagunya Pak Eras itu, angkat aku dalam kemuliaanmu. Ada ya lagu itu ya? Bentar, saya nggak apa. Terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Turunin deh ketinggian nih nanti. Angkat aku dalam kemuliaanmu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Yuk yang bisa nyanyi yuk. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nanti-nantikan kau. Tuhan kehidupanku. Katakan, hadiratmu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Katakan, Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Kalau mau bisa mengekang lidah, lagu ini juga jelas. Minta tolongnya sama Roh Kudus. Belajar firman. Firman ini udah jelas, Yakobus menjelaskan, hati-hati dengan lidahmu. Karena itulah kehidupanmu. Maka kalau kau hari ini dan saya tidak berani mengekang diri kita di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, kita akan lari terus, meleset terus, saudaraku. Angkat aku dalam kemuliaan. Bagaimana kau mau diangkat? Kau tidak mau praktek firman. Dari hal kecil kau tidak mau berlatih. Hati-hati dengan ucapanmu, berlatihlah. Tidak usah ngomong sembarangan, udah diam. Sampai saya selalu ngomong apa? Diam, diam, diam.
Tapi pastor ngomong terus, nah kalau aku khotbah orang ngomong nggak bisa. Tapi turun dah nggak banyak omong. Diam. Nggak usah banyak omong. Kalau orang mancing, menurutmu Pastor Stephen gimana? Ya biar saya dengan Tuhan yang berurusan sama Pastor Stephen. Udah nggak usah ikut-ikut. Nanti meleset. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Angel tuh diajari. Ngomong sih nggak perlu. Geger nanti ribut. Ngerti nggak sih? Nggak usah kepo, bisa nggak sih? Nggak usah cari tahu deh ini dan itu. Udah, kamu go ahead sama Tuhan. That's it. Udahlah. Di keluarga, kamu banyak ngomong ribut sana sini nanti. Salah kalimat satu aja masalah loh. Hati-hati saudaraku. Kadang orang dengerin, hah? Oh iya sampai sana beda loh. Itu pernah ada satu praktek ya. Dari depan ngomongnya apa gitu ya. Nanti sampai belakang bisa beda. Nanti ngomong, Pastor Stephen sayang sama kalian semua. Nanti sampai sana bisa ngomong Pastor Stephen benci sama kamu. Bapak Ibu, saya ngomong begini, ini fakta di lapangan. Kalian itu pembawa kedamaian di keluarga apa bawa ribut? Kalian bawa ribut apa damai di komunitasmu? Di kumpulan teman-teman, di kumpulan organisasi. Coba toh saudaraku, kita melatih diri kita menggunakan lidah itu jangan keliru. Karena kalau kau berhasil, kau sedang menyenangkan hati Bapamu. Dalam Galatia 5 ayat 24-25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Penyangkalan diri itu harus terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Setiap kali kau mau balas orang, aku milik Tuhan, aku tidak perlu balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Setiap kali kau mau berkatakan apapun, jangan berkatakan kecuali kata-kata berkat. Sama anak-anakmu jangan goblok. Anak setan, loh bapaknya kamu berarti setan kamu. Amin. Dasar anak setan kamu. Loh, lah bapaknya kamu yang buat kok. Betul nggak? Kamu berarti bapak setan, itu ibu setan. Aku udah nunjuk kamu, aku cuma gini. Ya, berarti kita harus mulai sadar hari ini. Jangan kutuki apapun yang ada di depanmu. Maka kita yuk belajar untuk berpuasa. Bukan puasa makanan saja, puasa ucapan. Inilah yang disebut dengan penyalipan daging. Penyalipan daging adalah kesediaanmu dan kesediaanku untuk tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Tuhan tidak nyaman. Apalagi melukai hatinya. Setiap perkataan itu menimbulkan reaksi Tuhan, saudaraku. Jangankan kau nyanyi. Orang nyanyi itu didengerin loh. Tapi di gereja kadang kan cuman, hei, Tuhan cari. Kau main handphone. Tadi lagunya apa? Wah sampai mencolot-colot begitu kamu main handphone, kamu. Tuhan itu nunggu suaramu. Tuhan nunggu dari hatimu. Bukan hanya nyanyian, tetapi nyanyian hari-hari hidupmu. Ketika kau disakiti, ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika ada banyak hal pergolakan. Nyanyian hidupmu adalah ketika engkau bisa mengekang semua nafsu dirimu, termasuk lidahmu, untuk tetap benar di hadapan Allah. Dan ingat saudaraku, lidahmu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Katakan amin. Dengan lidah kita memuji Tuhan, kata Yakobus 3:9, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Kita tidak bisa menggunakan lidah kita untuk dosa, juga satu hal untuk Tuhan. Makanya saya punya pastor message, saudaraku. Setiap hari ada di WhatsApp channel, di YouTube story, ada itu.
Saya buat pastor message itu tujuannya satu, mengekang diri saya pribadi. Setiap kita harus mengkoreksi setiap kata yang kita ucapkan dan yang hendak kita ucapkan itu harus. Malam sebelum tidur kita koreksi, aku ngomong apa seharian ini? Adakah sesuatu yang melukai hati sesamaku? Adakah sesuatu yang melukai hati orang lain, anakku, istriku, orang tuaku? Dan itu juga melukai hati Tuhan. Kita mulai koreksi dan kita mulai berbenah diri, saudaraku. Ini pastor message hari ini. Jikalau manusia setia kepada Bapa, di mana ia mengisi pikiran dan perasaannya dengan kebenaran, maka ia bisa mencapai kemuliaan yang Allah sediakan, yang bisa dikenakan manusia dan menjadi milik abadi atau milik kekal Allah. Susah tidak ini dipahami? Kita bingung ya. Apa kira nyampe aku? Tak jelas ke saudaraku. Kalau manusia setia kepada Bapa, setia kepada perintah dan kehendaknya, dia isi pikiran perasaannya, tingkah laku hidupnya semua dengan kebenaran, maka kau bisa mencapai kemuliaan Allah. Kemuliaan manusia itu apa? Halo Bapak Ibu, Anda jadi orang Kristen yang goal dapat pertama itu apa? Kalau Anda ikuti renungan pagi tahu pasti. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Itu janji Allah kepada kita. Kalau kau hidup di dalam kebenaran anakku, kau hidup di dalam penurutan akan kehendakku, kau berjuang mematikan hari-hari hidupmu, kodrat dosamu, untuk kau berjuang memasuki kodrat ilahi. Hidup seperti Yesus hidup. Berkarakter seperti Yesus berkarakter. Bercita-cita seperti Yesus bercita-cita. Kau ikuti teladan Yesus, putra tunggalku. Maka suatu hari nanti, kau akan mengalami kemuliaan yang Allah sediakan. Untuk bisa kita kenakan menjadi milik abadi Allah. Siapa yang mau berjuang sampai di situ? Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ini jauh. Dimulai dari hal kecil. Nih mulut yang baik. Gak mungkin kerajaan Allah diisi penggosip, saudaraku. Amin. Gak mungkin kerajaan Allah diisi sama orang-orang yang suka ngutuki orang lain. Betul gak? Gak mungkin. Jadi segala sesuatu yang tidak memuliakan Allah dan tidak menjadi berkat untuk orang lain, stop, jangan diucapkan. Segala sesuatu yang tidak jadi berkat dan tidak memberkati orang lain, stop, tidak kita ucapkan. Amin. Malaikat catat yang ngomong amin. Sekali lagi amin. Angkat tangan. Catati malaikat ini. Dia akan lihat kamu pribadi lepas pribadi. Bener apa enggak? Nanti pulang ketemu masalah-masalah yang akan membuat kamu inimu bener enggak? Bapak-bapak di jalan nanti enggak usah jaga hati. Amin. Dipotong orang. Haleluya. Haleluya. Tenang nih. Haleluya apa yang lain? Hah? Haleluya katanya tuh. Ya. Bapak Ibu, lidah itu hanya untuk kita ucapkan sesuatu yang benar saja. Mengucapkan kata-kata yang kudus. Kata-kata yang memberkati. Karena itu kata firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 25 ayat 29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Halo? Buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau ya katakan ya, enggak katakan enggak. Enggak usah dimodifikasi Bapak Ibu. Ini loh suka bawa ribut tuh karena ini. Tambah-tambahi. Di sini saya kira enggak ada orang yang suka begitu. Di luar sana banyak ya. Di sini semuanya baik. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia.
Perkataan apa yang dapat menggarami orang, saudaraku? Perkataan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Makanya sekali lagi baca firman supaya produk knowledge-nya Anda tahu ketika ada masalah atau apapun, kau bisa memperkatakan yang baik, kebenaran itu keluar. Dan ketika kau memperkatakan firman, telingamu mendengar, timbullah iman. Halo? Jangan ketika ada masalah, mati aku. Kau perkatakan yang baik. Bahkan di dalam beberapa penelitian, saudaraku, air yang dikutuki dan air yang diberi kalimat-kalimat baik beda, asam dan basa. Sama, hidupmu dan hidupku pun juga sama. Hari ini orang dunia tidak mempercayai iman di dalam kekristenan, tetapi mereka mempercayai bahwa ada energi. Ada energi positif atau energi negatif yang kita tarik setiap kali kita memperkatakan sesuatu yang baik atau yang buruk. Maka hati-hatilah dengan perkataan. Makanya kalau Anda mau memberkati keluargamu, setiap pagi papa dengerin. Doakan anak-anakmu mau berangkat sekolah, doakan. Saya gitu kok, saya doakan. Berkati istri saya. Hari ini aku diberkati Tuhan. Hidupku baik. Tuhan Yesus bersamaku. Semua hal yang terjadi dalam hidupku, aku mau hidup benar. Roh Kudus tolong aku. Berkati anakku, studinya, takut akan Tuhan. Saya begitu. Saya perkatakan. Kalau saudaramu mau buka usaha, ojo susah. Enggak baik, saudaraku. Pernah enggak ketemu orang begitu? Ojo, saingannya akeh. Lah saingannya akeh, betul. Jual apa coba? Jual bakmi aja banyak. Semua ya saingan banyak. Tapi kalau kita berani berkatakan, aku berkati engkau sukses. Yuk maju dalam Tuhan. Ada apa-apa kontak saya, kita dukung doa terus. Begitu keren. Makanya saudaraku, pergunakan lidahmu. Bukan untuk mengutuki, tetapi untuk memberkati. Semua hal berkati. Indah loh, ikut Tuhan itu indah. Bentar ya, ibadah 2 bentar lagi ya. Enggak apa-apa ya, 5 menit lagi. Ingat saudaraku, perkataan yang sudah keluar tidak bisa ditarik lagi. Maka suami-suami, hati-hati dengan ucapanmu kepada istrimu. Sekali lagi, suami-suami dengerin. Hati-hati ucapanmu kepada istrimu. Wanita itu menggunakan perasaan. Kalau kau melukai pasanganmu, kau melukai hati Tuhan. Anak-anak, jangan kurang ajar sama orang tuamu. Sakit. Jangankan anak jasmani, anak rohani aja kurang ajar sama saya sakit. Saudara. Saya gak bisa makan sampai rasanya. Apalagi anak jasmanimu, anak kandungmu kurang ajar sama kamu. Gak bisa tidur. Betul gak? Betul? Disentak gitu aja kamu rasanya. Waduh. Sakitnya betul loh. Hati-hati gunakan lidahmu. Papa mamamu seperti itu sudah syukuri. Papa mamamu juga sedang berjuang. Jangan tuntut orang tuamu terus, kasihan. Makanya kemarin pastor ngomong apa? Keluarga itu bukan keluarga yang saling menyalahkan. Tapi keluarga yang saling support. Maka di dalam kelemahan-kelemahan itu kalian saling support. Katakan yang baik, pikir yang baik, perasaanmu yang baik. Gak usah baperan. Terus yuk, bareng yuk. Maka akan baik keluargamu. Tapi diciptakan mulai dari apa? Dimulai dari mesbah keluarga. Dimulai dari papa mama yang mau terus duduk dekat kaki Tuhan. Ditunjukkan dalam hari-hari hidupnya. Ternyata papa mamaku berubah dalam cara berpikir, berucapnya. Semakin hari semakin baik. Karena kita harus sadar bahwa suatu hari nanti semua perbendaharaan kalimat yang keluar dari mulut kita, kita harus diperhadapkan di pengadilan Allah. Itu harus keluar semuanya dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, Tuhan Yesus berkata, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ternyata saudaraku, dengarkan baik-baik. Yang diperhadapkan di pengadilan bukan saja perbuatan
tubuh kita. Tetapi ucapan kita, goyangan lidah kita dipertanggungjawabkan. Hari ini kau berkata, bodoh amat. Nanti kau di sakaratul maut kau bisa menangis ketakutan, saudaraku. Jujur nih, siapa yang tidak takut mati angkat tangan? Bagus, bagus. Yang takut mati angkat tangan. Jujur. Siapa yang tidak takut mati angkat tangan? Tak kasih tahu Bapak Ibu. Kematian itu adalah sesuatu yang gerbang menakutkan untuk manusia. Tetapi kenapa dikatakan? Karena gerbang ini adalah sesuatu gerbang yang masih belum jelas menurut dunia. Tetapi kalau menurut di dalam kebenaran firman Tuhan, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan seharusnya, tetapi sesuatu yang ditunggu karena kita sedang memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu dipertaruhkan dari kehidupan yang sementara ini. Dan banyak orang yang dibelokkan, dimanipulatif oleh kesenangan-kesenangan dunia yang iblis mainkan, yang akhirnya mereka lupa. Hari ini 70 tahun, 80 tahun, tidak semua di situ. Saya kalau ngomong sama Tuhan, kalau saya bisa 70 tahun saya bersyukur Tuhan. Tetapi apa mungkin ya aku sampai 70 tahun. Maka saya mau ajak pada pagi hari ini, bergegaslah saudaraku. Hidup kudus itu bukan mustahil, tapi niscaya bisa kita lakuin. Tapi kuncinya apa? Kau tersungkur habis sama Tuhan. Kau harus tersungkur habis, kau harus habis-habisan di hadapan Allah. Tiap hari, tiap saat, tiap momen. Anda pasti menyangkal kalau saya ngomong beginilah, Anda pendeta. Anda punya waktu itu. Punya waktu dan tidak punya waktu itu tinggal niat. Kalau prioritas pasti diusahakan. Halo? Kalau tidak prioritas, tidak akan diusahakan. Makanya saya ngomong, kalau Anda bertanya sama saya, kunci untuk aku bisa mengalami ketidaktakutan aku masuk dalam kerajaan Allah bagaimana? Pastor, untuk aku bisa masuk ke dalam momen meninggalkan dunia ini. Kalau Anda tanya sama saya, daging saya, oh takut. Tapi aku punya keteduhan ketika saya hidup benar. Di dalam kerajutan hidup kudusku, jatuh segera bangkit, balik cepet beresin. Itu satu kayak shield pengaman untuk saya teduh. Semakin bobrok hidupmu, semakin bau jorok di hadapan Allah, kau semakin takut menghadapi kematian. Maka jangan munafik jadi Kristen, lelah. Orang di sampingmu hari ini, kau tidak bawa keluargamu semua kan di sini, nggak semua satu keluarga di sini datang. Ada papa mamamu, ada mertuamu, ada suamimu, ada anakmu, ada menantumu. Dia mau lihat, katanya di Rehoboth Semarang diajarkan kebenaran. Dia mau lihat seberapa kau berubah dari hal kecil. Amin. Amin. Seberapa kau mau berubah. Saya sedih saudaraku. Lagunya Evan apa tadi? Katakan, hanya kau tujuanku, apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu. Stop. Tuhan alasanku hidup, bohong gak? Ada yang jawab sendiri. Tuhan alasanmu hidup apa yang lain? Tuhan alasanku hidup, hanya kau Tenang, Tuhan tujuanmu. Halo. Masa sih?
Coba ini dicek, lagu-lagu begini ini bagus untuk screening Kristenmu dan Kristen itu di screening. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan. Tenang. Halo? Masa sih? Senggol kiri kanannya tenang nih ya. Masa sih? Ini lagu ini keren loh. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Tenang nih, ini lagu keren loh. Tapi banyak jemaat nemuin saya, pastor gak bisa, saya di dunia kerja soalnya. Ya terus apa bedanya? Kalau pastor bisa kan di kamar doa aja. Oh lah tak tutui kamu. Kalau saya di dunia kerja, pastor gak bisa, saya ketemu ini dan ketemu itu. Kalau kamu mau benar-benar suci yang benar, harus dites. Kau harus ke dunia, kau bertemu dengan orang dunia, kau dihajar di medan tempurmu. Dan kau tetap menyenangkan Tuhan, itu baru berkualitas. Amin. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan. Makanya, sekarang sekali lagi, lagu ini bawa pulang buat cek screening kesehatan Kristen kita. Ya, pendeta tidak jamin masuk surga. Banyak tuh pendeta nanti masuk neraka. Termasuk saya, kalau tidak benar saya bisa masuk neraka. Matius 7, 21-23 jelas kalimat itu. Orang yang bisa melakukan mujizat ini dan itu menggunakan nama Yesus terbuang. Aku tidak kenal engkau. Pendeta aja bisa. Anda pun bisa. Bertobatlah saudaraku. Sekali lagi saya mau ingatkan di dalam kesucian lidah ini. Saya mau ajak kepada saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan anggap remeh lidah kita. Pegang kekang lidah kita sungguh-sungguh. Apalagi Bapak Ibu yang suka kumpul-kumpul. Hai Bapak Ibu yang suka kumpul-kumpul. Hati-hati dengan lidahmu. Amin. Amin. Jadikan lidahmu sungguh-sungguh untuk menjadi alat Tuhan yang mendatangkan berkat bukan kutuk. Yang mendatangkan berkat bukan laknat. Atas apapun yang ada di depanmu. Lidah harus jadi alat untuk menyelamatkan, bukan membinasakan. Maka berjuanglah mulai hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku minta dikekang lidahku. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Saya punya satu gaya begini. Orang benar dikejar-kejar berkat, mengejar-ngejar orang. Lah kamu benar gak? Benar dalam kelakuan, dalam semuanya, dalam takut akan Tuhan. Maka Anda akan dikejar-kejar berkat. Berkat itu apa sih? Duit. Enggak melulu soal duit. Tapi damai sejahtera, hikmat Tuhan, bagaimana menangani masalah, bagaimana kau tetap. 2025 susah pastor. Semua bisnis ekonomi tidak baik. Kalau kau di dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Dunia boleh bergejolak. Tapi kalau kau mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan kau mengutamakan, prioritaskan Dia, Tuhan tambahkan hikmat. Amin. Jangan takut dengan keadaan zaman. Dari dulu banyak resesi udah. Tapi orang yang memang mau dikuasai oleh Tuhan, mau diperalat Tuhan, mau di covering by God, Allah berperang ganti kita itu real. Maka jangan pernah gentar dengan hidup kita. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita bagi berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang.
ada di setiap minggu, jam 10 pagi, di Pop Hotel. Dan, setiap hari Rabu, ada midweek service, jam setengah 7 malam, di Pop Hotel. Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua, jam setengah 6 sore, di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.